siswa-siswiku, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan kedua, yang juga merupakan lanjutan dari materi pertemuan pertama. Baik, untuk menyingkat waktu, segera akan saya mulai saja. Selamat mengikuti kelas seni budaya. Fungsi seni yang akan kita bahas ada 8, antara lain 1. Fungsi ritual. Apa itu fungsi ritual? Yaitu seni yang digunakan dalam ritual-ritual keagamaan atau kepercayaan tertentu. Misal di Bali, upacara agama Hindu, ada ngaben dan lain-lain. Dalam upacara keagamaan mereka, itu pasti banyak melibatkan kesenian di dalamnya. Bisa itu tari, atau yang paling sering itu karawitan atau gamelan. Jadi di Bali itu upacara-upacara keagamaannya banyak melibatkan seni. Itu contoh dari fungsi ritual seni. Kemudian yang kedua, fungsi pendidikan. Maksudnya seni di sini digunakan sebagai media atau penunjang dalam kegiatan pendidikan. Jadi intinya mendidik seseorang atau menyampaikan sesuatu kepada seseorang dengan media seni. Misal, dulu waktu kita kecil, mungkin orang tua kita ada yang pernah menyanyikan kita lagu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, itu contoh seni yang digunakan untuk edukasi atau fungsi seni sebagai media edukasi. Kemudian yang ketiga, fungsi komunikasi. Maksudnya, suatu pertunjukan seni dapat digunakan sebagai media komunikasi, bisa juga kritik sosial, untuk menyampaikan suatu pesan, misal dari pemerintah kepada warganya. Misal sekarang ini sedang ada pandemi COVID-19, kemudian pemerintah banyak membuat video layanan masyarakat yang ditayangkan di TV-TV yang menayangkan tentang bahaya corona, kemudian cara kita menanggulangi agar tidak tertular corona, kemudian protokol-protokol kesehatan yang lain agar kita terhindar dari virus corona. Apakah kita harus pakai masker atau mungkin cuci tangan setelah kita keluar atau setelah kita kontak dengan orang lain, atau mungkin sebaiknya di rumah saja jika tidak ada kegiatan yang benar-benar mendesak yang mengharuskan kita keluar rumah. Nah, iklan layanan masyarakat itu adalah contoh dari fungsi seni sebagai media komunikasi atau fungsi komunikasi dari seni. Kemudian yang keempat, fungsi hiburan. Kalau fungsi hiburan sudah umum sekali, yaitu seni yang berfungsi sebagai hiburan atau sebuah pertunjukan khusus untuk berekspresi yang mengandung hiburan tanpa dikaitkan dengan suatu upacara tertentu atau mungkin maksud-maksud tertentu. Jadi hanya murni sebagai hiburan. Misal tari reog tadi. Tari reog itu kan dibuat untuk hiburan, bukan untuk menyampaikan pesan, bukan merupakan kegiatan ritual keagamaan. Jadi diadakan hanya murni untuk hiburan. Itu fungsi seni sebagai hiburan. Kemudian yang kelima, fungsi artistik. Nah, kalau yang ini agak spesifik, yaitu seni yang berfungsi sebagai media ekspresi seniman dalam menyajikan karya-karyanya, tidak untuk hal yang komersial. Misal terdapat pada musik kontemporer, tari kontemporer, seni rupa kontemporer, dan lain-lain. Jadi seorang seniman itu membuat karya seni hanya untuk kepuasan batinnya sendiri. Jadi agak spesifik.
dibuat hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Tidak peduli orang lain suka atau tidak, nggak masalah. Yang penting dirinya sendiri puas dengan itu. Kemudian yang ketujuh, fungsi guna. Nah, fungsi guna dari seni ini biasanya ada di seni rupa terapan. Seni rupa terapan itu yang seperti apa? Nanti di pertemuan berikutnya akan lebih detail saya bahas tentang seni rupa terapan. Tapi intinya seni rupa terapan itu karyanya dapat dimanfaatkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misal karya seni yang dibuat dari bahan keramik misal, hasilnya bisa dibuat menjadi piring, dibuat menjadi cangkir. Nah, cangkir, piring, mangkuk itu kan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dipakai untuk makan, dipakai untuk minum. Nah, seni terapan itu contohnya seperti itu. Jadi itu fungsi guna. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu fungsi seni untuk kesehatan atau untuk terapi. Jadi seni itu tidak melulu digunakan untuk hiburan. Ada juga orang-orang yang menggunakan seni itu sebagai media terapi. Misal dulu teman saya ada yang melakukan penelitian untuk tugas skripsi dia. Jadi dia membuat penelitian terapi dengan batik. Jadi batik itu digunakan untuk terapi agar orang yang membatik itu lama-lama dapat mengontrol emosinya. Dia melakukan itu di salah satu lembaga permasyarakatan di Yogyakarta. Kita tahu sendiri, lembaga permasyarakatan itu tempatnya orang-orang yang bermasalah. Salah satunya bermasalah dengan kekerasan atau pernah melakukan tindak kekerasan. Kalau kekerasan itu pasti kemungkinan karena dia tidak bisa mengontrol emosinya, jadi tidak kurang sabar lah intinya. Kemudian teman saya itu menggunakan batik atau praktek membuat batik yang dilakukan oleh penghuni lapas tersebut dengan tujuan agar lama-kelamaan mereka dapat menjadi orang yang lebih sabar, bisa mengontrol emosi, karena membuat batik itu membutuhkan kesabaran, sangat detail dan membutuhkan kesabaran. Baik, berikutnya adalah cabang-cabang seni. Cabang-cabang seni antara lain ada satu, seni musik. Seni musik adalah seni yang diekspresikan atau karyanya dibuat menggunakan media bunyi atau suara. Selain itu, di dalam seni musik terdapat juga unsur-unsur, yaitu harmonisasi, melodi, notasi, dan lain-lain. Selain dari alat-alat musik, bunyi yang didapatkan juga bisa berasal dari mulut manusia atau mungkin tepukan tangan manusia. Jika itu dari suara manusia bisa diambil contoh akapela. Kemudian yang kedua, seni rupa. Seni rupa adalah seni yang karyanya dibuat menggunakan media-media rupa. Misalnya seperti yang sudah saya jelaskan pertemuan sebelumnya, media rupa itu bisa berupa misal kayu yang kemudian dibuat menjadi patung, atau mungkin gipsum bisa dibuat juga menjadi patung atau menjadi ukiran, kanvas dan cat dibuat menjadi lukisan. Dalam seni rupa fokus pada karya yang memiliki wujud rupa yang diekspresikan dalam bentuk itu tadi, bisa lukisan, gambar, patung, kerajinan tangan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, seni tari. Seni tari adalah seni yang diekspresikan atau diwujudkan melalui media gerak. Seorang pengarah tari atau biasa disebut
koreografer dapat menyampaikan maksud atau pesan tertentu melalui gerak tarian. Pada umumnya, seni tari digabungkan dengan seni musik sebagai iringan. Dengan begitu, maka konsentrasi dan konsistensi gerakan tari menjadi lebih sempurna dalam penyampaian pesan dan perasaan. Jadi, tarian disajikan dengan iringan musik. Kemudian yang keempat, seni sastra. Seni sastra merupakan bentuk seni yang dinikmati melalui media pendengaran dan penglihatan. Pendengaran bisa diambil contoh jika itu puisi yang sedang dibacakan. Penglihatan bisa diambil contoh jika kalian membaca sebuah novel atau mungkin cerita pendek dan lain-lain. Melalui seni sastra, dalam kata-kata seorang bisa menyampaikan pesan dan kesan dengan cara yang indah. Contoh seni sastra misalnya itu tadi puisi jika itu menggunakan suara, atau mungkin novel, cerpen kaligrafi jika itu dalam wujud tulisan. Kemudian yang kelima, seni teater. Seni teater adalah seni yang memvisualisasi imajinasi atau menggambarkan buah pikir seseorang. Hasil imajinasi tersebut berhubungan dengan perilaku hidup baik secara individu maupun kelompok. Jadi seni teater ini dia memvisualisasikan atau mewujudkan suatu imajinasi melalui seni peran. Jadi sesuatu yang diperankan seseorang. Misal ketika kalian melihat wayang orang, nah itu adalah contoh dari seni teater. Jadi ada cerita kemudian divisualisasikan melalui seni peran.